Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aldi, absen 27 dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah harus ditulis dengan secara sistematis. Yang kedua, tujuan, yaitu 1. Untuk sarana melatih dan mengungkapkan hasil penelitian. 2. Mengubah etos ilmiah. 3. Melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. 4. Sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dan masyarakat. 5. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. 6. Melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Yang ketiga yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya, karya tulis ilmiah harus ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikannya. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Tidak emotif. Karya ilmiah harus menamparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembaca itu bingung. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisannya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian agar maksud dari karya ilmiahnya tidak membuat bingung para pembaca. 8. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan menggunakan kalimat efektif yaitu agar karya ilmiah dapat dibaca oleh pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Lalu materi yang keempat adalah macam-macam karya tulis ilmiah. Apa saja itu? 1. Artikel atau jurnal ilmiah. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kedua, makalah. 3. Kertas kerja. 4. Paper. 5. Skripsi. 6. Tesis. 7. Disertasi. 8. Artikel ilmiah populer. Materi yang kelima adalah struktur karya tulis ilmiah. Sebagai berikut. 1. Judul. Judul dalam karya tulis ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. 2. Pendahuluan. Pada karya ilmiah, formal bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat kegunaan penelitian. 3. Kerangka teoretis. Dalam kerangka teoretis cukup pula kerangka pemikiran dan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Metode deskriptif. 2. Metode eksperimen. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian kelas. Yang kelima adalah pembahasan bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah.
terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 6. Simpulan dan saran. Ini merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. 7. Yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka bisa berisi tentang kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, seperti artikel, jurnal, buku, atau sumber internet lainnya. Kesimpulan dari video ini yaitu karya tulis ilmiah dituliskan secara objektif, yaitu nyata dan fakta sesuai dengan data-data hasil penelitiannya atau analisisnya. Karya tulis ilmiah ditulis dengan runtut dan sistematis. Karya tulis ilmiah tidak boleh bersifat emotif atau berdasarkan perasaan objektif dari sang penulis. Gunakan bahasa yang baku saat membuat karya ilmiah agar yang bermaksud untuk pembaca agar tidak membingungkan. Saran saya bagi penonton yaitu teruslah pelajari materi karya tulis ilmiah dari berbagai sumber seperti buku, internet, ataupun yang lainnya. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.